dan apa ya, dia mewajibkan dirinya sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya untuk melakukan penguasaan diri supaya dia disiplin. Itu kalau versi Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau berdasarkan teori motivasi oleh gaya dosen, itu biasanya katakan kalau kita disiplin itu kan biasanya karena faktor untuk menghindari ketidaknyamanan karena rasa takut sama lelah, sama harian daripada
positif restitusi, salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Bill Destiny dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi tertutup. 2. Posisi pembiasan. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang telah berhadir 20 sekolah dan melihat bagaimana posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab pula. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar tahu. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ini dan beragam hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertutup adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan meminta denda. Maaf Bu, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tidur kelas sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang digunakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan memberikan emosi negatif tersebut dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya belum bangunkan saya Bu. Kamu yang kerja kamu bukan yang kerja sih. Iya Bu, saya memang bangun dulu tadi. Jadi waktu saya lagi kerja, tetap nggak ketemu dengan Bu. Bisa Bu. Ya sudah sana semua ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi keempat, dia berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersinar dulu untuk menjaga suasana tempat santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan diri. Identitas yang mencipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dalam eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid pada orang tertentu. Di sini belum absennya, sehingga dengan waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada perlakuan tertentu saja. Bu, Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa harus masuk sekolah? kita terus di sekolah itu Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya berapa kali? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data mengenai guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Baik Bu. Selamat pagi, Haren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Haren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang sekolah ini? Saya diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Haren yakin prinsip saling menghargai tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Haren bersedia kepada kamu? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau ada yang minta di rumah, apakah bisa bantu mengingatkan ya? Ada Bu. Karena saya, Kak Emma, Ada lagi selain KM? selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Andre adalah KM dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Ren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Ren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Ren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Ren? Agar tidak terulang kembali lagi. Tidak ada Bu. Baik Ren, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi
manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak ibu-ibu tadi gimana? Dari yang dengan lihat video negatif, tidak ada gambaran belum tentang budaya sipil? Sebenarnya boleh gak sih memaksa itu sebenarnya? Memaksa anak harus melakukan sesuatu sesuai dengan kita. Tidak boleh ya? Andaikan dia mau melakukan, biasanya jangkanya pendek. Hanya karena alasan takut. Tapi ke depan dia akan ulang-ulang lagi. Seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua, biasanya tadi sudah kita ulas bahwasanya ada 3 motivasi. Kenapa anak itu marah sama kita atau melakukan disiplin? Pertama tadi menjadi rasa santun biar gak dimarahin yang Tuhan. Yang kedua, ingin mengharapkan ujian. Dan yang ketiga, motivasi menghargai diri sendiri. Nah, yang tertinggi inilah kita bagaimana caranya membuat anak itu melakukan sesuatu itu berangkat dari dorongan dari dalam, bukan karena merasa takut mau mendapat ini hadiah atau ujian. Itu yang diharapkan dari materi budaya positif ini. Nah, terus kemudian tadi modal restitusi, pendisiplinan yang berfokus pada solusi, bukan masalahnya. Nah, sebenarnya ini yang ada 6 landasan filosofi. Yang pertama, bahwasanya anak berbuat salah itu wajar. Kayak kita berbuat salah itu sebenarnya wajar juga. Misal hari ini atau kemarin ketika supervisi ya PKG, mungkin ada kesalahan-kesalahan itu wajar. Nah, kesalahan itu bukan untuk dicari kesalahannya, tapi dicari untuk mencari solusinya. Nah, yang kedua, setiap manusia itu tahu jika dia berbuat salah. Makanya kemarin kalau yang sudah saya tadi kan Isma itu tahu salahnya di mana tanpa saya kasih tahu. Saya cuma tanya, kira-kira apa kekurangannya, apa kelebihan dari ini, apa yang perlu dibenahi dan apa kelebihan. Sebenarnya pada dasarnya kita tahu kita salah itu. Kayak ini, hari ini pun saya tahu sebenarnya saya kekurangannya di mana. Itu saya tahu, tanpa harus dimarahi atau dikasih tahu. Nah, yang ketiga, biasanya makin dikritik atau disalahkan itu anak makin nggak berjadi. Terus kemudian dan fokus sama kesalahannya. Mungkin ini banyak kejadian ya, dan ini pun pernah saya juga pernah melakukan. Tapi setelah saya belajar diagnostik ini ada PR yang ke depan harus saya lakukan. Nah, yang ketiga, restitusi itu menguatkan setiap individu karena diri sendirilah yang bisa menyelesaikan. Misal kasus Mas Ramah kemarin, dengan kasus Mas Ramah ini. Nah, itu yang menyelesaikan itu dirinya sendiri, bukan kita sebenarnya, ataupun bapaknya. Nah, bagaimana peran kita apa tadi sudah dicontohkan posisi sebagai manajer, dialog, refleksi, dialog yang harus dilakukan. Nah, kemudian restitusi itu membuka kesempatan setiap murid itu boleh salah dan boleh meraih sukses pertamanya. Artinya dia boleh sukses memperbaiki dirinya sendiri. Nah,
terus kemudian dia juga percaya diri sendiri, juga percaya pada orang lain. Itu kalau kita melakukan restitusi. Nah, terus kemudian individu yang tumbuh dari restitusi, dia biasanya lebih mengerti kesalahan adalah hal biasa, sehingga dia akan melakukan restitusi pada orang lain. Tidak gampang nyala-nyalain kita. Jadi di sini itu sebenarnya kita kalau dari restitusi ini refleksi saya secara pribadi, apa yang kita respon dari sikap anak itu milik kita. Kalau kita langsung merespon marah, anak juga akan melakukan hal yang sama. Seperti itu. Jadi ketika kita melakukan tindakan yang bijaksana ketika merespon anak melakukan kesalahan, dia pun akan meniru kita. Nah itu penting sekali, apa yang kita lakukan itu sebenarnya sangat berpengaruh untuk anak kita. Nah terus kemudian ini segitiga restitusi ya. Sebelum kita ngomong ke segitiga restitusi, nah kita harus tahu sebenarnya apa sih yang menyebabkan murid tidak disiplin. Itu sebenarnya kalau berdasarkan teori Dr. William Glasser itu ada 5. Seseorang melakukan kesalahan itu dia itu untuk memenuhi 5 kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi. Ini contohnya ya, bahwa orang itu punya kebutuhan dasar, termasuk kita. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nih. Jadi kalau dia itu tidak terpenuhi rasa cinta, cintanya dia kebutuhan akan cinta ya terpenuhi, biasanya anak ini cenderung sedih dan kesepian. Dan ini sebenarnya banyak sekali kasus di sekolah kita ya, anak-anak seperti ini. Beri contoh kasus di kelas saya kemarin, mungkin siapa yang ngantar kali Bu Halimah ya, ngantar kelas 1 di kelas saya kemarin. Nah dia kan sebenarnya awalnya tidak ada keinginan untuk ini ya, pacaran dan sebagainya. Tetapi dia itu kebutuhan untuk perhatian itu kan di rumah ternyata nggak ada. Orang tuanya punya bayi, dia masih punya adik dan punya adik lagi kembar. Artinya apa? Dia agak sedikit terabaikan. Dan ini adalah kebutuhan yang tidak dia penuhi, tidak dapat dia dapatkan, itu adalah kebutuhan akan cinta dan perhatian. Dan dia mencarinya di sekolah dengan perilaku-perilaku yang menyimpang biasanya. Nah yang kedua, kemarahan menandakan kebutuhan akan kekuatan. Artinya apa? Misalkan mungkin kita melihat anak-anak kita marah, mukul teman, dia itu sebenarnya dia butuh kekuatan itu tadi, kebutuhan akan power. Saya itu butuh power, sehingga orang lain itu nggak nyepelein saya. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Ini kalau anak-anak merasa tertekan di rumah, dia butuh kebebasan. Dengan cara apa? Ketika di sekolah dia, udah dikacarin, gitu ya. Artinya ketika di sekolah itu ketika nggak ada tekanan, dia akan mencari kebebasan itu dengan teman-temannya. Dan kadang-kadang perilakunya jadi menyimpang. Nah terus, jadi ini penting sekali kita perlu memahami latar belakang murid, nilai-nilai kepercayaan yang diakini murid dan keluarga untuk menerapkan segitiga restitusi. Langsung saja ke penerapan ya teman-teman. Ini yang sudah saya lakukan. Contoh segitiga restitusi. Nah, ini kasus yang pernah terjadi di sekolah kita. Kasus tahun lalu kemarin ya. Ini ada anak curhat-curhat seperti ini di bawah situ. Pakai air ya, pakai air. Mereka bisa melakukan curhat-curhat di bawah sekolah. Ini dapat laporan dari Bu Yanda itu. Tas gitu. Nah, kemudian langkah pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas itu saya nggak langsung marah, tetapi saya menstabilkan supaya mereka itu tidak mendapatkan respon yang jelek sehingga mereka stabil emosinya. Nah, seperti ini. Ketika saya mendapat laporan dari salah satu rekan saya bahwa siswa kelas 6 Banjar melakukan coret-coret tembok di lantai 2 sekolah, saya berupaya tenang. Jadi kalau Bapak Ibu lagi marah, jangan langsung merespon. Meskipun ada dia, Bapak Ibu ya. Nah terus kemudian lalu mengajak mereka berdiskusi. Saya menyampaikan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, namun saya tidak akan fokus pada kesalahan kalian hari ini. Tapi bagaimana kalian mau bertanggung jawab, sadar bahwa itu tuh merugikan properti milik publik atau apa istilahnya merusak aset sekolah. Nah seperti itu, dan bagaimana mereka mencari solusinya. Nah langkah kedua, saya memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini seperti apa? Kalau berdasarkan teori kontrol,
bahwa setiap tindakan manusia, baik atau buruk, ada tujuannya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar ini tadi. Akan cinta, kesenangan, kebebasan, kekuasaan, bahkan bagaimana dia harus bertahan hidup. Nah itu. Jadi alasan kamu kenapa sih cara-cara tembok? Saya tanya ke mereka. Karena mereka jangan gabut bu. Gitu. Jadi mereka gabut, kemudian bosan, dan ini menyampaikan apa yang ada di dalam isi hati mereka lewat coretan. Nah kemudian kita tanya, ini apa akibatnya jika kita nilai seperti ini? Apakah tindakan kalian seperti ini merugikan? Ada nggak cara lain seperti itu? Nah itu validasi tindakan yang salah. Nah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, jadi saya biasanya karena di kelas saya itu ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, jadi kita tanyakan, menurut kalian tindakan kalian itu sesuai tidak sama keyakinan kalian? Keyakinan yang mana? Nah itu nanti kita tanyakan. Salah satu keyakinan di kelas kami adalah menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan ruang di sekolah, ruang publik di sekolah misalnya. Jadi kalau kalian lakukan seperti ini tuh kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kalian? Nanti anak-anak akan ngomong di dalam hati kita, menyampaikan apa yang dalam pikiran mereka. Jika tidak, apa yang harus kalian lakukan untuk mempertanggungjawabkannya? Nah ini penting sekali, bagaimana kalian harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kalian lakukan. Ini menanyakan keyakinan mereka, lalu bagaimana mereka harus bertanggung jawab. Nah, tadi sudah saya sampaikan, lalu saya mengajak anak-anak memikirkan solusinya. Nah, keesokan harinya, tanpa saya suruh, anak-anak itu sudah menghapus coretan di dinding. Nah, saya hanya melihat dari luar, waktu itu lalu mengapresiasi tindakan mereka yang mau bertanggung jawab. Walaupun ketar-ketir karena itu di lantai 2 ya, aku jatuh. Nah, itu dan ini adalah umpan balik anak-anak. Ternyata anak-anak tidak merasa takut, tidak merasa terancam ketika saya lakukan restitusi tadi. Itu ya teman-teman ya. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan budaya positif ini? Mungkin sebelum saya berlanjut ke yang lain, ada yang mau ditanyakan. Nah, ini contoh posisi kontrol dulu tadi ya. Penghukum. Kalau kita yang dulu sering kita lakukan adalah menghukum ketika anak melakukan kesalahan. Guru percaya bahwasanya menghukum itu cara yang terbaik yang bisa dilakukan. Itu ciri-cirinya tentang posisi kontrol penghukum. Kemudian guru biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti kamu itu salah terus deh, kemarin misalnya gitu. Pasti kamu yang selalu terakhir, dari kemarin selalu terakhir misalnya gitu. Awas ya kalau kamu salah. Itu biasanya kata-kata secara verbal yang dilakukan guru. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Tadi biar kita kasih contoh, ibu kecewa sama kamu. Anak ini salah saya, tapi dengan cara yang lembut. Berapa kali saya harus kasih tahu kamu kalau itu, kalau apa yang kamu lakukan itu salah. Terus kalau orang tua tahu bagaimana? Jadi dibuat anak itu merasa salah dan dia akan merasa gagal. Kalau aku salah kayak gini dan ini berdampak traumatis. Terus kalau posisi teman tadi, ayolah kamu belajar demi bapak wes, demi orang tua wes gitu. Ya sudah, saat ini nggak apa-apa, tapi nanti ibu selesaikan. Sekarang kamu masuk kelas. Karena pengen cepat ya, menyelesaikan masalah itu cepat biar kita nggak usah melakukan dialog sama anak atau menghukum. Nah kemudian pemantau tadi sudah. Jadi kita biasanya, kamu tahu peraturan kelas kita kalau kamu terlambat, atau kamu tahu konsekuensinya jika kamu kayak gini. Nah seperti itu biasanya kalau pemantau itu kan pengawas kelas kita biasanya gitu kan hanya pantau kita. Nah beda lagi kalau posisi manajer ini yang paling terbaik, dia menerapkan restitusi. Nah, ini biasanya dengan cara menanyakan keyakinan dulu. Kamu ingat gak keyakinan kelas kita? Ingat dulu. Kira-kira berkaitan dengan apa yang kamu lakukan hari ini apa? Menjaga ketenangan kelas dulu. Kalau kamu lakukan ini sesuai gak dengan keyakinan kelas kita? Itu ditanyakan lagi. Anak-anak diajak dialog. Nah ini contoh bedanya peraturan sama keyakinan ya teman-teman ya. Kalau peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya yang contoh. Tapi kalau keyakinan kelas cukup nilai-nilai universal aja di kelas itu yang diakini. Misalkan menjual. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah ini kalau di keyakinan kelas itu kalau bisa menggunakan kata-kata positif, saling menghormati atau nggak usah pakai saling menghormati gitu aja.
menghormati dan menghargai. Terus hadir sekolah sebelum pukul 7. Kalau keyakinan cukup kata disiplin, ya. Dilarang melakukan kekerasan, saling menghormati, misalnya gitu, atau saling menjaga keselamatan. Dilarang buang sampah, kebersihan, menjaga kebersihan. Melaksanakan tugas kelas, bertanggung jawab. Itu contoh keyakinan. Jadi besok kalau di awal semester teman-teman mau bikin kesepakatan kelas, diarahkan ke keyakinan kelas. Nah ini cara membentuknya ini biasanya di awal semester, karena kita catat ada yang usul untuk keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas. Biasanya kan anak bu tidak boleh rame, ditulis aja ditulis, kemudian ditinjau ulang. Nah coba kita ubah ke kalimat yang positif, yang tidak kita ubah jadi positif. Nah kalau sudah selesai ditinjau ulang, kita tanda tangan. Satu kelas itu tanda tangan, lalu dibaca di kelas. Nah itu teman-teman dari saya mungkin cukup sekian. Ada yang ditanyakan? Ya silakan. Mungkin masih berkaitan dengan masalah di sekolah bisa. Di kelas. 1, 2 pertanyaan silakan. Mbak Devi. Devi ngomong. Kalau Bu Isma. Ya silakan Bu Rima. Tadi restitusi. Penerapannya itu mungkin kita itu kan harusnya dari dalam diri kita sendiri dulu. Iya, betul. Bisa menerapkan itu kepada anak. Nah, gimana caranya biar kita itu mempunyai keyakinan itu dulu di Nah, dalam ya ini yang diajarkan di kegiatan grup gerak ya Pak ya. Kami itu diminta untuk mulai dari diri sendiri. Jadi saya sebelum ngomong atau ngasih tahu orang lain, saya harus mulai dari diri. Termasuk ke anak-anak. Dan ini terbukti. Saya mau punya anak. Ayo ngajinya yang penting gitu bisa ya. Mental nggak dilakukan. Tapi kalau saya ngaji juga, lalu ngasih tahu anaknya supaya ngaji, dilakukan. Itu terbukti. Ini contohnya sebuah kisah tentang Mahatma Gandhi ya. Suatu ketika itu ada seorang anak, ada seorang ibu punya anak, anaknya punya penyakit. Nah, terus kemudian anak itu dilarang makan garam. Ibunya udah ngasih tahu berkali-kali, diabaikan sama anaknya. Akhirnya ibunya itu sudah habis pikir ya udah kehabisan akal. Akhirnya dia menghadap ke Mahatma Gandhi. Dia itu seorang cendekiawan dari India yang sangat berpengaruh. Nah, ketika beliau menyampaikan hal itu, apa kata Mahatma Gandhi? Beri saya waktu 1 minggu. Lalu ibu dan anak ibu silakan kembali ke sini. Dan jenengan tahu setelah 1 minggu anak itu datang bersama ibu. Mahatma Gandhi hanya membisiki, hanya kasih tahu. Kemudian anak itu setelah pulang dari Mahatma Gandhi, dia tidak mengkonsumsi garam sama sekali dan seterusnya. Sampai akhirnya ibu itu penasaran, Pak, anak saya itu sudah saya kasih tahu nggak didengarkan. Kok bapak yang kasih tahu didengarkan? Ibu mau tahu apa yang saya lakukan? Saya minta 1 minggu itu untuk tidak makan garam. Saya belajar tidak makan garam. Lalu saya baru memberitahu anak tersebut supaya tidak makan garam. Tujuannya apa? Kalau kita tidak melakukan, percuma kita kasih tahu. Tidak ada energinya. Kata-katanya itu tidak ada energi, tidak akan sampai ke anak. Nah itu teman-teman. Jadi ini refleksi buat saya, buat teman-teman, kita sama-sama belajar karena juga nggak sempurna ya. Jadi ketika kita ngasih tahu anak, pastikan kita juga melakukan. Jangan sampai ngomongin tapi kita nggak melakukan. Dan itu terbukti dalam lingkungan terdekat saya aja. Anak saya nggak mau dengerin kalau saya nggak melakukan. Contoh main HP. Kalau HP saya sambil tidur, Bunda, besok aku kalau dikasih tahu Bunda, saya tidak, saya juga nggak akan melakukan. Saya akan tetap sambil tidur. Masalahnya Bunda juga sambil tidur. Gitu anak saya. Nah, artinya apa ya teman-teman ya? Ternyata kebaikan itu akan bisa kita tularkan ke anak-anak kita kalau kita juga melakukan. Tapi kalau kita nggak melakukan, hanya berbusa-busa menasihati anak, tidak akan pernah menyentuh hatinya anak. Sesuatu yang berangkat dari hati akan kembali ke hati. Itu prinsip saya. Nah, teman-teman juga ikut sesuatu yang berangkat dari hati, ngasih tahunya dengan hati,
kemudian sudah melakukan itu, anak-anak pasti akan melakukan juga. Itu ya Bu Halimah. Ada lagi teman-teman? Ada lagi Bu Rista, ada yang mau disampaikan? Mbak Nindi? Dewi? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Saya tutup aja ya kalau gitu ya, kalau sudah cukup. Semoga teman-teman bisa melaksanakan restitusi di kelas. Jadi merespon semua kesalahan atau tindakan indisipliner atau tindakan-tindakan yang di luar disiplin anak-anak itu dengan bijaksana, tidak dengan menggunakan emosi. Saya juga belajar. Nanti kita saling mengingatkan ya kalau saya salah. Karena saya itu juga belajar kontrol diri sendiri, bicara dengan orang lain seperti. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika mungkin ada sikap atau kata yang kurang berkenan. Kalau kita diramai sekali kanan kiri ya Allah. Mohon maaf kalau mungkin saya menyampaikan materinya kurang jelas. Nanti bisa di luar forum kita bisa diskusi lebih lanjut. Kalau di luar forum mungkin lebih. Saya tutup, teman-teman hari ini mendapatkan apa yang didapatkan dan ke depan apa yang ingin dilakukan. Mungkin dari mau dengan katakan? Oh iya Mbak, bisa silakan bisa. Mungkin dari yang tadi dijelaskan ketika kita memberitahu anak kan yang pertama kan sebagai teman, habis itu terus sebagai manajer dan yang lain-lain. Ternyata selama ini yang kita lakukan misalnya di kelas itu kebanyakan kita lebih meminta anak, memaksa anak. Jangan kayak gini. Ayo ingat tuh ya, nanti orang tua di rumah itu yang salah. Ternyata itu malah memberikan dampak mereka itu untuk lebih rendah. Terus reaksinya juga malah lebih buruk. Nah, kita saya juga bertahu kalau posisi pemantau itu malah lebih baik. Pemantau anak-anak kemudian telah memberikan apa yang terbaik untuk mereka dengan diajari data-data sehari mereka. Nah, itu kalau yang di sekolah, di kelas pun saya yakin pasti yang dilakukan itu kalau nggak cuma teman manajer yang mungkin yang maksud Kalau manajer ini ada diskusi Mbak? Dialog kita ya? Yang bagus yang manajer sama dialog sama pemantau. Tapi yang paling bagus yang manajer. Karena lebih panjang jangkanya. Oke, terima kasih Mbak Rista atau Bu Rista. Yang lain silakan. Mbak, bisa Pak dari dulu ya, mau dari. Kalau dari pengalaman saya sih pada kelas 1 ini yang baru, saya lebih ke memang yang terakhir yang manajer Yang terbaik yang manajer ya. Makanya Kelas 1 habit ya. gitu. Jadi kita berlaku seolah menjadi diri mereka dulu. Terus setelah itu kita ingin tahu apa sih maunya. Gitu. Kalau saya sih saya terapkan begitu di kelas. Berarti anak-anak nggak sering melakukan kesalahan. Terima kasih. Betul Pak. Masih maunya kan kita nggak tahu dia ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi diri mereka lagi gitu. Jadi kayak anak-anak lagi. Setelah itu kita dialog maunya apa. Terima kasih. Saya sih gitu. Bu Devi? Belum. Mbak Rindu? Bu Isma? Bu Ira? Cukup? Ya. Itu saja teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Semoga setelah hari ini teman-teman mendapatkan materi positif bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.